pikirnya kalau renang lebih ribet ya, harus lebih repot lah ya, ganti baju, bawaannya kayak bawaannya lebih banyak gitu kan. Jadi lari dinilai menurut aku paling doable waktu itu. Jadi karena rumah aku dekat sama salah satu gor di Bandung, Gor Pajajaran. Jadi tinggal ke sana dan pakai sepatu kaos yang nyaman ya berlari gitu aja, simpel aja. Jadi pertama lari itu kayak cuman kuat 100 meter waktu itu karena asma kan. Jadi sesak nafas. Jadi 100 meter aku coba jogging, itu juga bukan lari sih, jogging terus sisanya jalan. Lama-lama bisa 200 meter, 400 meter dan habis itu meningkat ya. Tapi kalau untuk mulai serius lari kurang lebih 5 sampai 6 tahun yang lalu. Waktu anak-anak udah masuk SD, aku mulai punya banyak waktu dihabis antar anak-anak, baru aku mulai lari gitu. Ini menjadi sebuah apa ya namanya inspirasi bagi orang di luar sana, termasuk saya sebagai ibu-ibu. Gak ada alasan kalau ibu-ibu gak bisa olahraga ya, berarti ya. Nah kalau misalnya 5 sampai 6 tahun yang lalu mulai serius untuk berolahraga, itu waktu ikut maraton atau mungkin jarak 10 km dulu atau seperti apa? Jadi waktu itu aku masih ragu untuk ikut lari di jalan raya, yaitu karena aku asma itu kan. Karena di jalan raya itu kan berdebu, jadi takutnya aduh nanti pas lari sesak nafas nggak ya. Waktu itu ikut event pertama kali itu 5 kilo. Oh 5 kilo? 5 kilo dulu ternyata baik-baik aja gitu, nggak ada kendala untuk asmanya gitu. Dan setelah itu jadi makin semangat. Habis 5 kilo, 10 kilo, habis itu half maraton dan baru tahun depannya maraton. Total udah berapa banyak maraton yang diikuti oleh Dewi? 6 sih. 6 maraton? Berarti selama 6 tahun itu setiap tahunnya selalu ikut maraton? Setelah itu maraton, tapi yang maraton pertama itu nggak proper gitu. Jadi kayak belum mengenal tentang lari ya. Jadi pas finishnya itu suffer dan cedera waktu itu Pak. Gitu karena persiapannya kurang lah gitu. Mengenai persiapan maraton itu kan tentunya ada perbedaan kontur ya, kontur baik di tanah ataupun mungkin di aspal atau mungkin di tempat-tempat lainnya untuk mengurangi cedera ketika lari maraton seperti apa Pak? Ya, seperti yang saya sampaikan, persiapan fisik mental. Nah, fisik ini bukan semata-mata programnya saja, tapi juga faktor pendukung. Misalnya ya kita sebut saja sepatu lah ya, sepatu yang baik, cara mengikatnya juga sebaiknya diperbaiki gitu ya, karena impact antara lari di jalan raya yang ketemu aspal sama di tanah ini juga berbeda dalam usia panjang. Nah, jadi mungkin kalau ada tim medis itu juga mendapatkan perhatian ketika berlatih di lintasan tata, lintasan rumput atau tanah, berbeda juga di lintasan aspal. Dan ini kita ingatkan juga kepada masyarakat, jangan terlalu sering berlari di lintasan aspal. Kalau ada tanah atau ada lapangan duduk, barangkali lebih baik dikombinasikan. Oke, kita bergeser dulu dulu sekarang. Saya mau menyapa kembali. Itu juga baru. Terima kasih bersama kami di Borobudur Marathon 2022 Powered by Banjata. Yang ada di layar kaca Anda saat ini adalah elite race men dan women yang sedang berlari. Sudah 5 lewat 48 menit, jadi sudah kurang lebih 48 menit berlari ya, Dewi ya? Iya betul, itu tampaknya sudah mulai Erwin Becky sama Trianingsi ya. loh. Lumayan agak jauh sini larinya ya, Dewi ya? Karena kalau untuk kayak Mbak Tria Ningsi itu rekor nasional ya, dia 2 jam 31. Ini kalau untuk womennya 38 menit sudah berlegend. Untuk mennya sudah Erwin Beke. Karena tadi untuk kategori men mulai di jam 5 waktu Indonesia bagian barat, 10 menit mulai di jam 5 lewat 10 menit. Tampaknya juga sudah keluar dari area Taman Mini ini. Wow, lumayan ya tanjakannya tuh yang Erwin Beke itu. Tanjakannya Ini lumayan juga. betul, lumayan membuat ini ya menjadi tantangan ya. Sebenarnya untuk Debbie sendiri yang lebih menantang itu jalanan jelek atau dia hilly
Dua-duanya sama sih menantang ya. Kalau Lily mungkin lebih takutnya ke ankle ya, ke sleo gitu. Kalau rolling gini kan kita merasanya pedes, terutama di bagian paha depan ya, quadricep. Makanya itu penting banget pemanasan sebelum berlari ya. Iya, jadi ototnya benar-benar harus siap dan strength trainingnya ya. Selain lari juga strength training penting banget gitu. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kondisi fisik itu bukan latihan hanya lari. Betul. Persiapannya juga butuh waktu yang lama ya, Bu. Nah, dan pasti akan ada perbedaan ketika latihan kompleks dengan latihan hanya lari di jalan raya itu saja. Perbedaannya seperti apa, Bu? Apa kalau kita baru kita bahas tadi ternyata hampir aja nyasar larinya. Nah, Berarti memang tandanya cukup kurang terlihat atau mungkin petugasnya yang Tugas sih sebetulnya. petugas ya. Tugasnya yang harus tetap mengambil posisi dari jauh, dari jauh udah deket. Semoga nggak terulang lagi di loop-loop berikutnya. Ya, Tampaknya juga tidak terlihat di belakang ya. 12 kilo ya kalau untuk elit ya Pak ya, kurang lebih. ya lewat sih ya. Sebetulnya aku sambil lihat apakah ada warga sekitar yang diperbolehkan untuk cheering, karena itu seperti tadi yang kita bahas membuat pelari semakin semangat gitu ya. Oh ada, tapi mungkin belum maaf. Iya. Tapi memang budaya kita ini tidak memberikan motivasi. Bukan hanya dilihat, tapi disupport. Sepertinya bentuknya wedang seperti yang tadi pernah dikatakan oleh Debbie. Ya, tapi untuk pelari elit itu tidak boleh karena ada air yang sudah disiapkan oleh panitia. Oh, Gitu. air yang rasa-rasa manis itu tidak boleh ya? Bukan, yang dimaksud itu Untuk keamanan, tidak dilarang lah untuk mendapatkan Dari luar. uang dari luar. Jadi kalau kita lihat pemandangan di sekitar Kabupaten Cakembang, ini yang kita tunggu-tunggu karena kemarin 2 tahun pandemi tidak bisa kita lihat. Sekarang sudah bisa kembali. Semoga tahun depan ada untuk umum betul. Mungkin juga ada undangan elite race dari luar supaya para pelari bisa lebih merasa ada tantangan yang lebih gitu ya. Nah, ini tempat penyegarnya. Tempat stasiun. Ada konsumsi yang dibatasi nggak sih, Bu, kalau misalnya mau minum air gitu dalam race? Ada jam, biasanya juga ada buah bisa dimanfaatkan. Tapi rata-rata semuanya nih. Per 2,5 kilo kita ada biasanya disediakan hydration point. Kalau Debbie tipikal yang bisa lari maraton sambil minum juga ada nggak? Nggak nyemil, kalau nyemil enggak. Paling energi gel ya. Itu harus masuk sih karena kan persediaan glikogen sejam setengah itu udah habis dan kita membutuhkan. Itu barusan ada seperti yang tadi yang diceritakan Debbie, ada cheering dengan menggunakan pakaian. Iya, itu booster banget. Jadi juga mungkin kita bisa lihat tidak ada kendaraan. Jadi mungkin yang sempat dirasakan oleh Debbie sebelumnya ada motor atau mungkin ada metro mini atau bis yang mengganggu, mungkin bisa tidak terjadi saat ini ya. Karena ini kan elite race ya, jadi persiapkan ya ketat pastinya pengamanannya. Dan untuk level Borobudur memang yang tahun aku ikut juga cukup standar sih. Ada pengamanan, jadi supaya nggak salah belok lagi. Pengamanannya bagus menghadap arah masuk jalur. Artinya tidak semata-mata nonton pelari. Nah, ini dia baru kita bicarakan penyemangat di sekolah kelihatannya. Betul, nggak cuma pakaian adat Oh, tapi ini putaran. juga ada yang nari gitu. Bisa ngobrol.
Iya, ini Steph ini pelari rekreasional Pak, bukan atlet tapi luar biasa dia. 5 FM dalam 5 bulan. Kuat banget. Kami akan menyapa jurnalis Kompas TV ada Jinawi yang sedang berada di venue. Selamat pagi Jinawi. Semangat. Jadi kalau misalnya untuk World Marathon Major itu benar-benar penuh ya, kayak cheeringnya gitu. Jadi hampir sepanjang jalan itu warga-warga itu support dan itu jadi boosting banget. Bahkan aku kayak tadi udah nyiapin mau dengerin lagu, nggak jadi gitu. Jadi dimatiin ya, Jadi nggak pakai headset. udah nggak pakai headset, kita menikmati cheering dari warga gitu. Kalau kamu Sarah, kalau misalnya lagi pertandingan keluar, ya keluar negeri atau kalau misalnya keluar daerah, ya keluar Jakarta masih gampang lah buat Ya. nyari cheeringnya. Kalau tuh biasanya gimana Pak untuk nyari cheering buat atlet-atlet kita yang sedang bertanding? Ya, ini pentingnya sang atlet dan sang pelatih memberikan edukasi, manfaatkan supporter itu menjadi supporter buat kita. Jadi mungkin di sepak bola barangkali juga ini juga kadang suka menjadi bagian daripada hal yang penting. Tapi diatur juga ketika ada di stadion, supporter itu pasti juga penuh dengan etika. Nah, misalnya kalau nomor sprint pada saat persiapan lomba itu tidak boleh bersuara karena dia akan mengkonsentrasikan si atlet untuk persiapan start gitu ya. Jadi begitu peran pentingnya para supporter di dunia atletik. Jadi ini kan maraton di jalan raya kan. Di 10.000 misalnya itu ketika supporter dimanfaatkan sebaik-baiknya karena kita tidak tahu cairan yang keluar di masing-masing atlet itu berbeda. Makanya kita ajarkan para atlet itu tentang kesehatan, tentang cairan dan harus dimanfaatkan. Hidrasinya harus menjadi bagian otomatisasi gitu. Dan pasti dunia medis juga sangat menyarankan itu jangan sampai 3 gitu. Dulu kita pernah dengar petinju tidak break, istirahat dan tidak minum, itu menjadi pelajaran yang sangat luar biasa lah buat kita. Dunia sport science ini juga sudah sangat mudah didapat gitu. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu, tapi sekarang semua orang bisa mengambil manfaat dari kecanggihan teknologi. Iya betul. Untuk sehari-hari itu kita harus minum air yang ditentukan, apalagi untuk para pelari. atlet gitu ya. Kalau Devi sendiri, apakah setiap water station yang ada di lintasan selalu Kita nggak tahu kan di depan atau takutnya tiba-tiba hujan gitu ya. Dan itu yang menurut aku paling penting adalah dicoba saat latihan. Jadi benar-benar mengenali diri sendiri ya. Jadi nggak mencoba hal baru pada diri di mana aku butuh minum, di mana aku butuh support energi gel gitu. Jadi waktu race udah benar-benar matang gitu. jadi nggak tiba-tiba karena kebanyakan minum jadi sakit. Iya juga gitu. betul. Jadi Ya. udah tahu batasnya. Udah yang penting kenal banget sama diri sendiri. Berapa banyak kita perlu energi gel, pengaruh yang kalau bisa dikurangi nih jumlah suplemennya buat atlet. Ya, suplemen itu kan pendukung. Kalau kita tidak menggunakan seolah-olah kita tidak butuh, dan begitu kan. Bagi aku, tapi kelihatan juga bagi masyarakat yang punya gemar berlari dengan jarak yang panjang, waktu yang cukup lama, menurut saya itu penting juga. Harus seperti Mbak tadi sampaikan bahwa kita kenalin diri tentang kondisi fisik kita dan kondisi mental kita. Pentingnya latihan simulasi dalam rangka jalur-jalur itu juga penting. Makanya ada istilah kita kenal ada program aklimatisasi. Ya, jadi mengenal lingkungan, mengenal cuaca, mengenal sistem perlobaan itu penting. Oke, Bu Sarah. Aku mau menyapa lagi ya di jurnalis Kompas TV. Ada Febri yang Minggir-minggir itu. jangan minggir-minggir karena takut keseringan atau mungkin ada godaan lain. Boleh saya koreksi, mungkin kita insight gitu ya, yang juga bisa jadi apa namanya ya, mungkin pembelajaran buat kita semuanya. Semua orang bisa berlari, tapi tidak semua orang bisa berlari dengan teknik yang benar. Ini yang harus kita edukasi terus, ya. Nah, pola yang benar akan menghasilkan pola berlari yang benar. Nah, balik lagi kalau berlari itu sebetulnya efisiensi gerakan. Nah, kalau kita lihat ya ayunan tangan, posisi
Ini yang mungkin harus kita edukasi ya Pak ya. Jadi coach juga mungkin jangan melihat hanya oh dia cepat gitu loh. Tapi kalau dia nggak mempunyai running form yang bagus, one day dia akan cedera. Kenapa? Akumulasi yang salah itu semacam bom waktu. Lihat aja ya, pola berlari yang salah nanti ya atlet-atlet atau siapapun juga ini tinggal tunggu bom waktu. Mungkin nanti di pelantarnya, mungkin di knee-nya, mungkin di back-nya, di bagian belakangnya. Kenapa? Karena dia melakukan pola yang salah secara terus-menerus. Nah, kita akan membahas soal bagaimana memperbaiki pola yang salah itu usai jeda. Tetaplah bersama kami di Borobudur Marathon 2020. Nya nggak dapet gitu loh. Dan banyak juga ya brand-brand yang sudah memanfaatkan antara betul. dan juga Fungsi dan fashion ini sekarang kenapa? Karena industri lari ini satu market yang besar sekali gitu loh. Nah kalau kita berbicara tentang aparel lari, yang pertama kita harus nyaman. Nyaman di sini artinya dari segi bahannya. Pastikan dry fit-nya yang bagus, bukan dry fit-an. Ya karena dry fit-an yang nggak bagus, itu nanti keringat nggak akan keluar, nggak akan cepat kering. Akhirnya apa? Berat kita. Oke, dan Gitu. itu berarti arah. Betul, karena dry fit itu adalah satu teknologi dari segi tekstilnya, di mana keringat itu kena angin dia langsung hilang, bisa langsung luap gitu ke dalam tubuh kita. Sehingga apa? Jersey yang kita pakai, aparel yang kita pakai itu tetap ringan. Maka larinya juga jadi semakin nyaman ya. Larinya semakin nyaman, comfort kita larinya. Begitu juga dengan bagian celana juga sama. Jangan sampai basah kuyup gitu kan, kita kelihatan gitu kan ya, sampai nggak kering-kering gitu loh. Itu artinya apa? Dry fit-nya jelek, tekstilnya jelek. Nah sama, atas sama bawah ini juga harus mempunyai kemampuan membuang keringat dengan cepat dengan adanya apa? Angin. Jadi kan angin itu kita lari ada angin. Nah ini kecepatan dia membuang keringatnya, kering, itu membuat kita menjadi nyaman. Karena kalau berat, ini dry fit-nya kurang, itu nggak enak. Wah, sampai lepek-lepek gitu. Lebih kan. cepat ngos-ngosan. Lebih cepat ngos-ngosan. Tapi kok kenapa ya capek banget? Ternyata karena bajunya dry fit-an. Oke, itu. Dan jangan pakai kaos biasa kalau lari. Ya kan, katun begitu kan saya lihat banyak juga nggak apa-apa sih pelari. Termasuk aku. Termasuk aku kalau lari masih tetap pakai celana apa namanya biasa. Kaosnya kaos biasa. Ternyata itu Pak yang bikin lebih cepat capek. Gitu. Kalau untuk sepatu sendiri gimana? Pilihannya Coach Hendrik? Sepatu pastikan juga kita latihannya harus benar. Kita mau 5 kilo, 10 kilo, long distance beda-beda. Dan midsole kita harus bisa pastikan. Kalau biasanya untuk long distance, ya tentunya midsole itu agak tebal, cushionnya di belakangnya itu agak tebal. Kenapa? Karena kita hentakan tanah ke tanah kita, impact kita terus menerus gitu kan ya. Untuk long distance itu memang perlu cushioning yang bagus gitu ya. Berbeda dengan yang 5 kilo misalnya atau yang sprinter gitu ya, itu berbeda jenis sepatunya. Karena mereka nggak perlu yang tebal sekali, tapi yang yang tebal ya, yang cushioningnya yang biasa aja untuk bisa berlari dengan nyaman. Nah, salah satu yang paling penting di lari berarti kan sepatu. Nah, kalau Bu Mustara sendiri, kalau atlet pelatnas, apakah sudah mendapatkan sepatu-sepatu sesuai dengan kebutuhannya? Itu gimana Pak? Ya, kalau sepatu yang tadi dibahas kan sepatu umum, betul. Tetapi kalau untuk di track and field atau atletik kan ada nomor-nomor, pasti menggunakan sepatu-sepatu khusus sesuai dengan nomor lomba supaya pencapaian performanya lebih baik. Ya. Nah, jadi memang berbeda-beda nih, kayak nomor lontar martil dan tolak peluru misalnya, dia karena ada putaran dia tidak menggunakan sepatu yang ada pakunya, ada spike-nya gitu. Yeah. Ya. Jadi begitu juga spike untuk pelari sprinter untuk menengah, dan ada nomor staple chest berbeda juga gitu. Jadi emang andai kita mau beli sesuatu, tanyakan dulu fungsinya buat Ya, apa. buat apa? Jadi jangan asal beli, Ya salah gitu ya. Pakai pas di rumah, waduh salah gitu, nomornya saya gitu, kira-kira begitu lah. Ada fungsinya, Ya. ada kebutuhannya, tentu Betul. harganya akan berbeda-beda. Tapi kalau kita secara maraton, teknologi yang sekarang itu mempergunakan sepatu carbon plate. Jadi carbon plate itu di sepatu itu ada semacam plate ya untuk bisa membantu bouncing kita itu semakin ringan. Jadi hentakan kaki kita ketika ground contact-nya ke bawah itu kena ke aspal itu dia bisa langsung membantu dengan carbon plate-nya, bouncing-nya bisa naik. Akhirnya apa? Kecepatan lari kita bisa semakin lebih cepat lagi. Itu yang dilakukan oleh atlet-atlet internasional seperti Kipchoge gitu ya kemarin.
caranya adalah dengan teknologi carbon plate yang terbaru. Wah, itu dari pentingnya sport science tadi. Sangat penting sekali. Nah ini Bung Sarah dan juga coach untuk kategori elit putra sudah Ya. masuk di 34,7 km dan leadingnya adalah Nur Sodik. Jadi ada perubahan kalau dari tadi di angka 21-an kilometer nih. Kayaknya prediksinya akan berbeda mungkin ya, atau mungkin sudah ada prediksi sendiri dari Bung Mustara. Siapa nih yang kira-kira tahun ini akan menjuarai Elite Race putra dan putri? Ya, kalau pelari maraton peluangnya masih punya Masih panjang ya. masih panjang. Apalagi kalau masih di 34-an Masuk ya. di 100 meter menjelang garis finish juga kita tidak Apa bisa pun memprediksikan. Nah, karena kita juga banyak pengalaman di event-event internasional itu justru menjelang garis finish ini godaan setan yang tertutup. Godaan setan yang tertutup jelang ini. Iya, jadi di sini tadi diharapkan mental juara. Kita lihat tadi di layar ada Nur Sodik, leading man-nya di 34,7 km. Mudah-mudahan tidak ada godaan setan yang tertutup tadi kalau kata Bung Mustara, mungkin entah itu kram atau apa gitu ya. Ya. Ini ya. Apa sih biasanya godaannya yang paling besar kalau misalnya udah dekat-dekat garis finish? Cepat pengen menyelesaikan lomba. Ya, yang saya pelajari ada beberapa tip itu pengen padahal kemampuannya tinggal pasti udah menurun lah menjaring gitu. Itu satu. Ya, pengalaman barangkali ya yang membuat mereka itu bisa mempertahankan performa sampai garis finish gitu. Rata-rata pelari dunia kan sebetulnya masih bisa di garis finish itu untuk menambah kecepatan. Oh, menyimpan sedikit tenaga untuk sprint di detik-detik terakhir ya. Jadi harusnya di garis finish menjelang garis finish dia punya kecepatan tambahan untuk memperpendek jarak itu. Gitu ya. Jadi semoga ini nggak ada godaan-godaan tadi lagi ya buat Nur Sodik, atau mungkin nanti kita akan menunggu siapa kira-kira yang akan leading di Elite Putri. Oh, tadi kita lihat juga tadi kita sempat bahas coach. Betul, ada jaraknya mungkin agak jauh dengan belakangnya. Kalau tadi kita lihat sempat ada sudah mulai banyak kendaraan juga, Bung. Jadi banyak kendaraan bermotor yang mungkin bisa mulai menjadi ini ya tantangan tersendiri bagi para pelari ya, karena udaranya jadi sudah mulai bercampur gitu ya. Gimana Coach Henry kalau misalnya berolahraga tapi di sekitarnya mulai banyak kendaraan bermotor? Ya tentunya akan mempengaruhi sekali udara sekitarnya ya kita. Jadi pada saat kita berlari apalagi maraton race seperti ini, tentunya tingkat kelembapan udara, suhu Ya. sekitarnya itu akan berpengaruh sekali. Kalau ditambah dengan ada kendaraan bermotor atau apa segala macam, tentunya itu juga akan mempengaruhi kualitas oksigennya juga semakin berkurang gitu ya. Jadi mungkin saran saya mungkin kalau kita bisa berkaca lagi dengan maraton event race di luar, memang kita harus semua stakeholder lah ya, pemerintah, kemudian race manajemennya semua itu memang harus membuat tempat atau race-nya itu benar-benar nyaman untuk para atlet atau para peserta gitu loh. Karena Kalau kita lihat tuh ini kalau untuk yang Elite Race Woman jaraknya nggak terlalu jauh ya. ya dekat ya. Jadi ini kalau di maraton itu nempel ya. Jadi ini paling enak nih kalau udah masih bisa nempel pelari di depan itu paling seru. Ya karena maraton itu sebetulnya kita kalau Membayang-bayangi atlet depannya gitu. bukan membayang-bayangi, yang di belakang enak jadi pacing terus gitu loh ya. Tapi yang di depan merasa dikejar-kejar gitu loh. Jadi ini serunya kalau di kompetisi. Nah kalau seperti ini sendiri dia udah jauh ya. Dia di belakangnya dia tinggal maintain pace dia aja gitu loh. Jangan terlalu di-push juga. Kenapa kalau dilihat ke belakangnya masih jauh ya udah pacing aja terus pacing sih. Yang jadi malapetaka itu yang kalau udah rapat-rapat begini nih. Jadi jarak di belakang kita masih Ini kalau kita lihat di layar. betul, sepatu di belakang masih kedengeran. Oh iya betul. Ini kalau kita lihat yang leading adalah Preti Sihite di 28,3 kilo 28,3 kilometeran kalau untuk Masih bisa ngobrol loh. Nah, mungkin ini ini salah satu strategi untuk saling menyemangati ya, sama lain. dibantu dong nanti ya. Karena gimana nih siapa yang mau kan untuk bisa kembali bertanding seperti itu ya dok. Lalu bagaimana sih dok untuk antisipasi sendiri jika
terjadi kondisi darurat seperti tadi dehidrasi, kemudian cedera, bahkan sampai pelari ini pingsan di tengah jalan seperti itu? Ya, pada prinsipnya kami tim medis, terutama di Borobudur Marathon ini selalu menerapkan international standard ya. Jadi mulai dari petugasnya, jumlah petugasnya, terus kemudian skill atau kapasitas dari petugasnya, terus kemudian equipment, jumlah ambulansnya, baik titik-titiknya, jaraknya itu harus sesuai dengan international standard. Sehingga ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau masalah medis, petugas itu bisa menangani dengan lebih baik gitu. Sehingga ketika amit-amit ada kasus yang sangat berat pun kita mempunyai equipment yang lengkap dan skill dari petugasnya juga yang mumpuni. Equipment yang lengkap untuk menunjang pelari ini terhindar dari cedera yang cukup serius begitu ya, Betul, Dok ya? betul. Kita harus ready untuk semua cedera, bahkan cedera yang mengancam jiwa sekali. Iya. Sehingga apakah itu ada cairan infus, apakah itu ada AED, alat pijat jantung dan segala macam, semuanya itu kita selalu ready gitu. Kemudian untuk menunjang stamina daripada pelari ini kan ada water station ya, Dok, ada 7. Nah, untuk jaraknya sendiri apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada? Ya, kalau untuk Borobudur Marathon ini jarak water stationnya dan juga titik-titik medisnya itu sudah sesuai dengan international standard, dan kita memang kita mengusulkan dan kita memang selalu menerapkan water station ini bagian penting gitu, karena untuk menghindari atlet itu untuk terjadi dehidrasi, dan juga ketika mereka dehidrasi kondisi panas maka akan terjadi risiko terjadinya heat stroke atau kelelahan akibat panas itu sangat besar, sehingga titik-titik hidrasi ini penting Terima sekali. kasih jurnalis Kompas TV ada Febriana yang langsung dari venue itu membahas soal bagaimana pentingnya cek kesehatan setelah finish. Nah, kalau tadi mendengar penjelasan dari dokter bagaimana Bung? Apakah sudah sesuai dengan apa yang biasa Bung temui di lapangan? Ya, Dokter Randi ini kan sangat dikenal di dunia olahraga, jadi mengerti tentang regulasi, tindakan apa yang harus dilakukan, dari cedera ringan sampai yang berat gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh para penyelenggara event. Pasti kita harus mengedepankan tentang keselamatan. Lebih baik prepare for the worst daripada udah kejadian malah ternyata nggak prepare. Nah, ini tadi kalau kita lihat kelintasan putri, ada Preti yang sekarang sudah leading, tampaknya sudah tidak ngobrol lagi dengan temannya ya. Posisi kedua ada Julianti Utari, dan nanti di belakangnya ada Trianingsi. Tahun lalu Odekta itu finish di 3 jam 2 menit 48 detik. 2 jam kali ya. 3 jam Odekta. Cewek. 3. Oh, iya. Nah, kira-kira Preti bakal melampaui atau mungkin di bawahnya, Bu? Kelihatannya kalau dari pace larinya sih masih belum terkejar ya. Masih belum terkejar PB-nya Odekta ya? Ya, ini kalau dari yang dipakai oleh Preti ini tidak berubah seperti pada saat ngobrol tadi. Masih tetap sama mungkin Tetap sama, cuma yang Julianti. Julinya ketinggalan gitu ya. Nah, jadi Tampak kita sudah mulai tergoda ya. mudah-mudahan ini mungkin 3 atau 4 kilo ke depan kali. Mungkin ya. Nah, Mungkin juga bisa melampaui personal best-nya tadi sama seperti Nur Sodik ya, semoga ya. ya mudah-mudahan. Dan mungkin saya kalau kita lihat ini ada mobil di Betul. belakang ini yang mungkin kita developing gitu. Ini memang kesadaran Seperti yang tadi dibahas. seperti ini memang perlu sekali terus kita sosialisasikan sehingga kita bisa mempunyai event maraton yang berkelas gitu loh. Yang memang benar-benar bisa menguntungkan banyak orang ya. Kalau seperti ini kan mungkin napasnya jadi agak tambah berat gitu ya, karena sudah panas, ditambah Mana juga emisi dari kendaraan yang lewat gitu ya. Takutnya kalau misalnya kita mungkin tahun depan bisa diperbaiki, karena kalau ada atlet-atlet internasional Jalurnya ditutup aja. jalurnya mungkin ya bisa lebih ditutup, kompetisinya juga jadi lebih semakin menantang. betul. Dengan ketidakhadirannya Odekta pada tahun ini, apakah membuat para atlet-atlet PL tahun ini semakin terpacu, atau mungkin kayak udah biasa aja gitu? Gimana Bu? Ya,
menurut saya mental seorang atlet tidak boleh ketergantungan dengan kompetitor. Ya, kita fokuskan kepada lomba, fokuskan kepada penyelesaian tugas. Jadi harusnya tidak boleh ada ini, karena itu bagian daripada mental bertanding juga. Oh. Ya, jadi Fokus pada diri sendiri aja Iya. tanpa melihat yang sekitar ya. betul. Jadi kita lihat apakah Preti Sihite tahun ini bisa finish dengan catatan waktu yang di atas catatan waktunya tahun lalu atau tidak? Apakah masih Coba naikkan pace-nya. sudah mulai mempercepat larinya? Kalau kita lihat mungkin sudah 30 meter mungkin ya. Kalau 3 jam 10-an berarti ini kurang lebih average pace-nya 4.30-an. Ya, 4 menit 30 dan 1 kilonya. Kalau 3.10, 3.12, kurang lebih 4.30 sampai dengan 4.35. Nah, tampaknya sedikit lagi Preti akan masuk ke garis finish. Semoga tidak ada godaan kalau tadi kata Bung Sarah. Udah nggak ada ya? Karena penting itu godaan. Udah begini, udah apa? Sudah mulai ciri. Ya udah beda. Menuju Betul. garis. Last Sedikit push lagi garis sudah. finish. Kakinya lebih naik. Dan Ya, 3.10. oke. ya inilah dia pemenang dari Elite Race Borobudur Marathon 2022 kategori putri. Ya. Preti Sihite dengan catatan waktu 3 jam 10 menit. Ya. Selamat ya Preti ya. Selamat Preti. Kita tunggu dari tadi. Kirain bakal barengan sama Yulianti, ternyata cukup jauh jaraknya. Ya. Bisa jadi Yuli kesusul sama Preti selam. Mungkin Rekornya. setelah peringkat ketiganya ada Trianingsi, kita akan lihat Oh. apakah Trianingsi dulu atau Yulianti dulu. Itu dia tadi pemenang Elite Race Borobudur Marathon 2022 Preti Sihite dengan catatan waktu 3 jam 10 menit. Kita akan menunggu siapa yang akan berada di peringkat kedua. Apakah Yulianti yang tadi sempat berlari bersama dengan Preti atau mungkin ada Yulianti. orang lain. Nah, Kelihatan gambar muncul aja. tampaknya baru berbeda jauh ini ya. Trianingsi. Ya. Dua deh. Oh, ini posisi ketiga. Bagus juga. Oke. Kita sedang menunggu. Tampaknya kalau dari postur seperti apa? Apakah sudah betul berlarinya? Ya ini kan pelari yang sudah cukup lama, Ya, dia tadi sejak remaja berlari di ini. dari 1988 maksudnya ya. Catatan waktu terbaiknya adalah 2 jam 31 menit 39 menit. 2 jam 31 ya. Dan dipungkiri seiring dengan bertambahnya umur biologis, kemampuan berlari seseorang itu akan semakin berkurang. Ya, Ya, itu tidak biologis dipungkiri. ya. Ya, betul. Tinggal sekarang permasalahannya adalah bagaimana kita memaintainnya gitu loh ya. Kalau tadi kan 2 jam 31 kan PB-nya Betul, jauh ya betul. dari Trianingsi. Kalau sekarang kita lihat kan udah 3 jam 10 lebih, 3 jam 15. Ini akan jadi catatan waktu terbaiknya ya setelah ini. Oh, sudah tidak bisa mengalahkan ya. ya karena Kita akan tunggu siapa yang akan berada di peringkat kedua. Sepertinya Trianingsi yang kedua. Sepertinya Trianingsi. Ya, tadi yang kedua. Yuliasi. Semoga Yulianti tidak mengalami cedera ya. Semoga Ya. tetap bisa finish. Ya, larinya masih bisa menatap jalur ke depan. Tuh. Tampaknya belum ada tanda-tanda menambah kecepatan. Enggak. Diiringi oleh Ya, tim. Betul. ya bisa lihat jam tangan. Yang menjelang ini seperti ini sebagai pelari maraton biasanya kita semakin ini ya apa namanya rasa lelah apa segala macam itu udah Mulai nggak berasa. sudah nggak berasa. Nggak berasa lagi. Sekarang udah lihat ada garis finish apalagi udah masuk di area karpet itu udah lupa lelah capek apa segala macam. Lelah, capek atau mungkin Betul. ada lecet di Jadi, kaki.
Jadi rasa kebanggaan sendiri gitu itu sangat sangat 1 kilometer 41 Sangat kilometer lagi. bangga sudah mengalahkan diri sendiri, Betul. apalagi di umur yang mungkin sudah tidak terlalu muda ya, kelahiran 15 Mei 1988. Ya, tapi sebetulnya untuk pelari maraton ini masih memungkinkan karena ada beberapa pelari elit dunia usia 40 tahun masih bisa memecahkan rekor. Jadi sebenarnya memang tidak bisa. Nah, ini yang pelari ketiga, kalau kita lihat. Oh, ini Yulianti Utari ya. Sudah semakin ya, Ya. running formnya udah semakin imbalance yang tadi saya bilang itu terakumulasi di kilometer ini ya. Jadi semakin miring. Jadi apa yang tadi saya sampaikan di awal ketika mereka berdampingan antara Priti dengan pelari ini, saya lihat memang running form akan sangat berpengaruh sekali ya. Tuh lihat ya, jadi mungkin ini yang perlu dikoreksi juga nanti untuk para pembina, coach mungkin untuk bisa jangan asal lari aja. Kasihan atletnya ini nanti kalau ini dibiarkan terus nanti akan membentuk pola 5 tahun lagi. Kita juga seharusnya juga bisa semakin diperbaiki ya, karena semakin miring, balance. Oh, ini. Lihat. Yoni yang kedua. oh Yulianti, Kedua, ya, Yulianti sayangnya. Utari Nah, berhasil finish Ya, di tim posisi medis. kedua dengan catatan waktu Di Medis ya, oke. ya 2 jam 15. 3 jam 15. 3 jam 15 sorry. Oke. Yuli kedua. Nah, semoga tidak ada cedera yang berarti ya. Semoga tidak ada cedera yang berat. Intinya Kali ini akan nama menuju podium kita. Luar biasa sekali Yulianti Utari berhasil finish strong. sama menyaksikan pemenang Elite Race Putri Preti Sihite dengan catatan waktu 3 jam 10 menit. Di posisi kedua ada Yulianti Utari dengan catatan waktu 3 jam 15 menit. Dan Trianingsi di posisi ketiga dengan catatan waktu 3 jam 17 menit. Sebelumnya di kategori putra, nah di posisi keempat ada Angelita Ginting yang baru saja menyelesaikan race-nya. Masih muda ya, Ya. masih panjang karirnya, masih bisa dilatih lagi. Kita akan lihat siapa lagi yang akan finish. Sebelumnya saya akan membacakan hasil dari Elite Race Putra. Pemenang pertama ada Nur Sodik dengan 2 jam 38 menit, Irmansyah 2 jam 39 menit, dan Musa 2 jam 40 menit. Kita masih menunggu siapa lagi finisher di kategori putri di Elite Race Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng pagi hari ini. Oke, tadi kita sempat membahas soal bagaimana postur. Kalau dari tadi kan kita suka komentar soal postur gitu. Bagaimana memperbaiki postur kalau yang tadinya kan ini banyak atlet-atlet yang umurnya masih panjang, tentunya masih bisa diolah lebih baik lagi. Kalau Bung Sarah seperti apa, Bung? Ya, yang jelas postur ini bagian daripada inti dari persoalan kita ketika melakukan pembinaan. Ya, postur yang baik pasti akan menunjang. Tapi yang paling juga diperhatikan adalah sang pelatih harus mengetahui identifikasi faktor kesalahannya. Ya, jadi itu yang seperti ketika kita ngasih obat ya obat yang tepat guna lah. Jangan sampai ketika ada kesalahan kekurangan ini diberikan beban latihan yang berbeda. Ini faktor kesalahan yang tidak pada tempatnya dan kasihan atlet yang tadi. Betul, masih panjangnya Panjang karirnya. usianya, apalagi saya berharap banyak dari young talent itu. Betul, saya juga. Kita bisa memberikan treatment yang sesuai dengan usianya. Kalaupun ada faktor cederanya diberesin dulu. Kalau dituntas. sekarang ya after race kita lihat sudah banyak yang mendapatkan perawatan. Anda masih menyaksikan Borobudur Marathon 2022 powered by Bank Jateng. Sebelumnya tadi di Elite Race pria sudah ada pemenang yakni Nur Sodik di 2 jam 38 menit, Irmansyah 2 jam 39 menit di posisi kedua, di posisi ketiga ada Musa 2 jam 40 menit. Kemudian di kategori Elite wanita
ada Preti di 3 jam 10 menit. Di posisi kedua ada Yulianti Utari di 3 jam 15 menit dan Trianingsi 3 jam 17 menit. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bung Musara yang dari tadi dari jam 4:30 sampai harus 8:30 menemani saya ngobrol-ngobrol di sini, juga pada Coach Hendry tentang informasi mengenai nutrisi ya Coach Hen, dan bagaimana cederanya. Semoga kita bisa ada pertemuan setelah ini, ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih kepada Anda semua yang sudah menyaksikan Borobudur Marathon 2022 Powered by Bank Jateng. Semoga iklim lari di Indonesia semakin baik lagi ke depannya dan semakin banyak event-event yang akan hadir di masa datang. Saya Tili Rea Bella pamit undur diri. Sampai jumpa.